tim SDGs SMA Negeri 16 Surabaya akan mempresentasikan mengenai lingkungan, program unggulan maupun inovasi-inovasi SMA Negeri 16 Surabaya itu sendiri. Ya, ini merupakan program unggulan lingkungan hidup dan program konservasi air SMA Negeri 16 Surabaya. Yang pertama, program unggulan kami yaitu ternak lebah. Nah, apa sih hubungannya lebah sama konservasi air itu? Kepo ya? Kepo enggak? Enggak, ya udah. Oh, kepo ya. Jadi gini, lebah itu kan memerlukan apa ya, makanan. Nah, makanannya lebah itu kan dari tanaman yang menghasilkan nektar seperti bunga matahari, terus bunganya mangga ataupun bunganya palem. Nah, dari tanaman-tanaman tersebut itu kan juga memerlukan air. Sehingga apabila kita dari tim SMA Negeri 16 Surabaya melakukan konservasi air di lingkungan SMA Negeri 16 Surabaya, tingkat populasi lebah pun juga meningkat. Sehingga kita bisa memanen produksi lebih banyak lah, produksi panen madunya seperti itu. Nah, kenapa sih kita memilih lebah? Jadi gini, karena yang pertama kan untuk memanfaatkan lahan yang luas di SMA Negeri 16 Surabaya. Dan yang kedua, ternyata dalam Al-Quran surat ke-16 ada surat An-Nahl itu yang maksudnya lebah. Sehingga juga karena faktor nama kita kan, faktor nama sekolah kami kan SMA Negeri 16. Jadi itu juga menjadi alasan buat kami untuk beternak lebah. Nah, ini ayat dari ke-69 sampai 69. Nah, cara ternak lebah dan jenis lebah apa yang diternak oleh SMA Negeri 16. Yang pertama ada sifatnya, cara lebah mencari makanan lebah, ada lebah di sarangnya. Jadi gini, kenapa sih kami tidak takut disengat sama lebah? Karena jenis lebah yang diternak yaitu merupakan Apis mellifera, dan sifat Apis mellifera itu tuh lebih jinak. Nah, karena itu kami tidak takut, dan karena sebenarnya kalau kita tidak mengganggu lebah itu pun tidak mengganggu kita sendiri kan. Nah, jarak lebah mencari makanannya itu kan 2 km, dan di SMA Negeri 16 sendiri itu juga udah punya media-medianya kayak bunga matahari, bunga kuang palem, dan seperti itu. Nah, bagaimana cara panen lebah? Itu ada pakai penutup kepala, ada frame-nya, ada asapkan, terus pisahkan madu dari sarangnya dan tas separatornya. Ini merupakan alat-alatnya. Bisa dilihat di madingnya juga nanti. Nah, hasil panennya itu kurang lebih 2 minggu sekali, dan kami baru menernak itu kurang lebih itu 1 bulan, dan belum kami panenkan, tapi sebenarnya sudah panen. Nah, untuk satu frame sendiri, satu frame itu satu kotaan, itu tuh bisa menghasilkan 1 liter air, sehingga dalam satu kandang kan ada 5 frame. 5 frame, sehingga itu menghasilkan 5 liter, yang mana itu bisa sampai 2 atau 4 botol. Nah, rencana kedepannya untuk ternak lebah ini tuh diupayakan hasil madunya itu lebih banyak dan bisa dijual di wilayah SMA Negeri 16 sendiri maupun di luar SMA Negeri 16. Nah, ini merupakan program konservasi air. Oke, jadi ini program konservasi air. Yang pertama adalah bak penampungan air wudhu. Nah, apa sih guna bak penampungan air wudhu itu? Yang pertama kan untuk menyiram tanaman di sekitar kita, dan yang kedua itu untuk menghemat air agar air tersebut tidak dibuang dengan sia-sia. Nah, ini dari air wudhu itu dipasang paralel sampai di kolamnya, sehingga itu di kolam itu merupakan bekas dari air wudhu, dan bekas dari air wudhu itu pun kita siram ke tanaman sekitar dan di SMA Negeri 16 Surabaya itu sendiri. Nah, ini merupakan kegiatan-kegiatan SDGs. Yang pertama itu kita tuh udah bekerja sama dengan Kampung Daerah Magerejo, yaitu adopsi kampung, dan ternyata di sana tuh juga ada program adiwiatanya, sehingga di sana kita juga melakukan sharing gimana sih lingkungan di sana, gimana sih lingkungan di SMA Negeri 16 Surabaya, dan ternyata ada perbedaan sedikit sekali, yaitu merupakan pembuatan lubang biopori. Di Kampung Magerejo, pembuatan lubang biopori itu diberi batu koral yang katanya berfungsi sebagai penahan agar di dalamnya itu tanamannya itu tidak jatuh ke dalamnya, seperti itu.
bawahnya lagi. Lagi terus. Nah, biar next. Ya, ini juga kami juga udah melakukan kegiatan seperti pembuatan lubang biopori di tiap kelas, terus ada kerja bakti setiap hari Jumat, dan ini jumlah lubang biopori yang ada di SMA Negeri 16 Surabaya sudah sekitar 80. Baru 80. Enggak, baru 80 dan sekitar, kan sebenarnya jumlahnya totalnya 160, tapi ada yang belum ada dikasih lubang pipanya, terus belum dikasih penutupnya seperti itu. Jadi untuk yang buat di biopori yang maksimal itu sekitar 80. Nah, ini penanaman bunga matahari dan gerbek pasar. Kemudian ini kondisi kandang lebah di SMA Negeri 16 Surabaya. Kemudian rencana ke depan kita tuh bakal menambah jumlah lubang biopori. Ya, rencana ke depan kita akan menambah jumlah lubang biopori, lalu mengoptimalkan lubang biopori, tabung aerob, takakura, dan sumber aerob. Setiap kelas diberikan pertanggungjawaban berupa takakura. Jadi setiap kelas itu kita usahakan ada 2 takakura dan mereka harus panen setiap 3 bulan sekali. Lalu ada mengadakan lomba ekoskelas. Itu jadi pengumumannya itu setiap 1 bulan sekali dan ada penghargaan dari sekolah. Lalu ada 1 bulan sekali berkumpul dan mengadakan kegiatan peduli lingkungan bersama kampung yang telah diadopsi. Jadi kita ada kegiatan rutin yang kita lakukan sama kampung yang telah diadopsi. Jadi biar masih ada kegiatan tentang lingkungan hidup dan sekaligus silaturahmi. Adanya laporan KPL, kegiatan peduli lingkungan tiap siswa. Jadi yang di sekolah kami yang ikut di school akan melaporkan kegiatannya setiap beberapa waktu kali. Jadi untuk melengkapinya, laporan KPL ini sebenarnya itu wajib buat siswa SMA Negeri 16 Surabaya, yang mana bakalan ada berupa laporan kertas, dan biasanya bakal kita rencanakan ke depannya itu apabila kita melakukan kegiatan lingkungan, kita memerlukan saksi seorang guru dan meminta tanda tangan seorang guru bahwa kita telah melaksanakan kegiatan peduli lingkungan, seperti itu. Dan yang paling menarik, ketika siswa datang terlambat sekolah, siswa pun akan dikenai sanksi atau hukuman berupa penyiram tanaman, memungut sampah plastik, juga mengisi lubang biopori dan sumur puro dengan daun-daun kering. Sehingga ada keuntungan tersendiri bagi lingkungan hidup SMA Negeri 16 Surabaya agar kita tidak ngowos-ngowos atau capek dalam mengisi lubang biopori dan daun puro. Ya, terima kasih. Dan terapkan to A and do it, yaitu give example, explain it, and do it. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Silakan, satu dulu. Perkenalkan, saya Andrea Mawati dari SMA Negeri 12. Saya mau menanyakan gimana pemasaran untuk madunya dan apakah sudah ada standar-standarnya untuk pemasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman dari SMA Negeri 13. Kita produksinya itu masih kan rencananya itu kerjasama sama pabrik buat pengemasan dan pihak kantin. Lalu kita pemasarannya juga ya di dalam sekolah dulu, promosi ke orang tua siswa ya ketika rapatan atau ada acara rapat-rapat gitu. Terus yang standar itu kita serahkan sama yang sama pabrik itu.
Ya, terima kasih. Jadi gini, pengolahan langsung, ya kita dari SMA Negeri 16 mengolah langsung untuk pembuatan madu. Nanti bisa mengunjungi mading kami. Di situ juga disediakan alat buat panen madu itu gimana, terus cara memanennya itu gimana. Bisa nanti langsung dilihat di mading SMA Negeri 16 Surabaya. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menanyakan penting SMA 16 mengambil program pemanfaatan lebah. Nah, tata cara pengolahan pemanfaatan lebah itu apa langsung diberdayakan dengan tim lingkungan SMA Negeri 16 sendiri atau dengan dimanfaatkannya oleh Pak Bor. Dan yang kedua yaitu juga sebagai media pembelajaran juga atau sebagai kewirausahaan SMA Negeri 16. Terima kasih. Jadi gini, buat pengolahannya ya, kita itu kan pertama kita mendapatkan pengajaran dari guru kami yang udah mendapatkan pelajaran dari pihak pabrik gimana secara memanenkannya, sehingga kami juga bisa terlibat langsung dalam memanenkannya. Dan itu juga terima kasih sarannya juga, kewirausahaan kita itu juga bakal dibuat sebuah store atau toko buat tim SDGs untuk kedepannya dalam program Ecopreneur. Kemudian yang kedua, kita juga kan tadi udah dijelaskan bahwa kita bakal memasarkan di pihak kantin ataupun di luar sekolah ya. Jadi di pihak kantin kita juga saya pasti ada laba buat beliau, mereka dan laba buat kami. Jadi seperti itu. Mungkin ada kurang jelas atau gimana? Kurang? Sudah? Oke. Ya, kasih. Ya. Sekian dari presentasi dari kami. Bila ada salah